Karbohidrat. Definisi karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu kelompok nutrisi yang terdiri dari gula, serat, dan pati. Karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energi bagi tubuh. Hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani. Sakcharon berarti gula, biomolekul terdiri dari atom karbon, Y, hidrogen, H, dan oksigen, O, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2/1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2ON. Dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Selanjutnya, ciri kimiawi karbohidrat. Karbohidrat memiliki beberapa ciri kimiawi yang membedakannya dari senyawa organik lainnya, yaitu 1. Tersusun dari unsur C, H, dan O. 2. Mengandung gugus fungsi karbonil. 3. Memiliki banyak gugus hidroksil, OH. Keempat, dapat dihidrolisis. 5. Memiliki sifat optis. 6. Bereaksi dengan reagen Benedict dan Pehling. 7. Bereaksi dengan ioda. 8. Memiliki rasa manis. 9. Merupakan sumber energi utama. 10. Berperan penting dalam struktur sel. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat. Dalam ilmu gizi, karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan jumlah satuan gula penyusunnya dan kompleksitas ikatan kimianya. Klasifikasi utama karbohidrat meliputi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Masing-masing golongan memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi struktur, sifat fisik, maupun perannya dalam metabolisme tubuh manusia. Selanjutnya, disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun atas dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik melalui reaksi kondensasi yang melepaskan molekul air. Dalam pencernaan, disakarida dipecah menjadi monosakarida oleh enzim di usus kecil. Jenis-jenis disakarida utama. 1. Sukrosa C12H22O11 tersusun dari glukosa plus fruktosa. Dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Digunakan sebagai pemanis alami. 2. Laktosa C12H22O11 tersusun dari glukosa plus galaktosa. Dikenal sebagai gula susu. Dicerna oleh enzim laktase. Kekurangannya menyebabkan intoleransi laktosa. 3. Maltosa C12H22O11 tersusun dari dua glukosa. Dihasilkan dari pemecahan pati saat pencernaan atau fermentasi. Banyak terdapat pada kecambah dan bahan berbasis. Lalu, trehalosa. Trehalosa adalah disakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa dan banyak ditemukan di alam. Enzim trehalase di usus kecil manusia memecah trehalosa menjadi glukosa. Trehalosa berfungsi melindungi protein dan sel dari kondisi ekstrem seperti suhu tinggi dan rendah, dehidrasi, dan tekanan osmotik, serta berperan sebagai antioksidan. Zat ini terdapat pada jamur, tumbuhan, dan hewan invertebrata seperti udang dan serangga. Pada tumbuhan, trehalosa ditemukan pada biji bunga matahari, lumut selaginella, dan ganggang laut. Selanjutnya, oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 3-10 monosakarida dan banyak terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Zat ini larut dalam air, tetapi tidak sepenuhnya dicerna oleh enzim manusia sehingga difermentasi oleh bakteri usus besar. Fungsi karbohidrat. Adapun beberapa fungsi dari karbohidrat yaitu 1. Sumber energi utama bagi tubuh. 2. Cadangan energi dalam bentuk pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan manusia. 3. Bahan pembentuk senyawa organik lain dan materi pembangun sel. 4. Menjaga keseimbangan asam basa tubuh. 5. Membantu penyerapan kalsium. 6. Komponen penting DNA dan RNA, karbohidrat beratom C5. 7. Menyusun dinding sel tumbuhan dan bakteri sebagai penyangga struktural. 8. Berperan sebagai pelumas sendi. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut saat makanan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati amilum menjadi dextrin.
Enzim ini bekerja optimal pada pH netral. Karena makanan hanya sebentar di mulut, pemecahan karbohidrat masih sedikit. Setelah ditelan, di lambung, aktivitas amilase berhenti akibat asam lambung, HCl, sehingga pencernaan karbohidrat terhenti sementara di tahap ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi karbohidrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi karbohidrat yaitu 1. Proses pencernaan dan penyerapan, karbohidrat dipecah menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa, lalu diserap ke dalam darah. 2. Hormon, insulin membantu penyerapan glukosa ke dalam sel, sedangkan glukagon melepaskan glukosa dari cadangan energi. 3. Metabolisme energi, glukosa diubah menjadi energi melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. 4. Kebutuhan individu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. 5. Jenis dan ketersediaan karbohidrat. Karbohidrat sederhana diserap cepat, sedangkan kompleks dan berserat diserap lebih lambat. Faktor utilisasi dan ekskresi karbohidrat. Yang pertama ada A. Faktor utilisasi karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi utama dalam tubuh. Glukosa mengalami metabolisme melalui 2 tahap, anaerobik, jalur Embden-Meyerhof, aerobik, siklus Krebs. Hasil akhirnya adalah ATP, adenosin trifosfat, yang menjadi sumber energi bagi berbagai reaksi biokimia. Lalu yang kedua adalah B, faktor ekskresi sisa metabolisme karbohidrat berupa CO2 dan H2O. CO2 dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui pernapasan. Sebagian CO2 diubah menjadi asam karbonat yang kemudian diekskresikan melalui urin, keringat, dan tinja. Air metabolik juga dikeluarkan lewat urin, keringat, pernapasan, dan tinja. Karbohidrat yang tidak dicerna akan menambah massa tinja dan ikut dikeluarkan dari tubuh. Sumber-sumber karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh yang menyumbang sekitar 55-65% dari total kebutuhan energi harian. Sumbernya terutama berasal dari tumbuhan seperti padi, jagung, gandum, kentang, ubi, singkong, buah, dan sayur. Karbohidrat juga terdapat dalam jumlah kecil pada produk hewani, misalnya laktosa dalam susu. Adapun akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat yaitu 1. Kekurangan karbohidrat terjadi karena kurang mengonsumsi makanan berkarbohidrat atau adanya gangguan pada mulut dan sistem pencernaan yang menghambat penyerapan zat gizi. Kondisi ini sering dialami oleh orang lanjut usia atau penderita penyakit tertentu. Gejalanya, tubuh lemah, cepat lelah, pusing, demam, hilangnya massa otot, dan rentan terkena penyakit. 2. Kelebihan karbohidrat terjadi akibat konsumsi berlebihan makanan dan minuman tinggi karbohidrat serta gula. Kebiasaan makan sambil menonton televisi atau bermain gadget juga meningkatkan risiko ini. Dampaknya, kadar gula darah meningkat, berat badan naik, obesitas, serta gangguan metabolisme seperti diabetes dan penyakit jantung. Selanjutnya, upaya pencegahan. Untuk menjaga keseimbangan asupan karbohidrat dan mencegah dampak buruknya, dapat dilakukan langkah-langkah berikut. 1. Mengatur asupan energi, yaitu 55-65% berasal dari karbohidrat. 2. Memilih karbohidrat kompleks, beras merah, gandum, jagung, ubi, kentang. 3. Membatasi karbohidrat sederhana, gula, sirup, minuman manis, kue. 4. Menambah serat dari sayur, buah, dan biji-bijian. 5. Menerapkan pola makan seimbang dengan kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin.